Setiap hari seperti embun pagi sejukkan hati, ucapkan syukur Tuhan Yesus baik, biar kita tahu perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang api. Salam semuanya, perkenalkan nama saya Andreas Halil Wahyudi. Saya tinggal di kos di Surabaya, di Pacar Kembang. Saya ikut Tempo Pagi dari tahun 2025, tahun ini, dari bulan April sampai sekarang masih aktif. Dan puji Tuhan saya dibantu sembako dan uang kos tiap bulannya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada tim Tempo Pagi dan para donatur semua yang terlibat membantu saya dalam perekonomian. Selain itu, selain di Tempo Pagi, saya dapat berkat rohani, mendapat kekuatan, semangat untuk bisa menjalani hidup dengan penuh sukacita bersama Tuhan dan sesama saudara seiman yang saling menguatkan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Nyanyian baru nan merdu membuat kaki kita menari. Singkirkan semua topengmu, hati yang tulus sembuhkanmu. Jika saling membantu sesama kita, tak ada lagi yang miskin di tengah kita. There is no poor among us. There is no poor among us. Itu yang Tuhan janjikan pada kita jika kita berbagi dengan sesama. Singkirkan semua topengmu, hati yang tulus sembuhkanmu. Jika saling membantu sesama kita, tiada lagi yang miskin di tengah kita. There is no poor among us. There is no poor among us. Itu yang Tuhan janjikan pada kita jika kita berbagi dengan sesama. Dengan sesama. Shalom Aleihim, berkata Adonai Eloheinu milika olam, diberkatilah engkau
Tuhan Yesus, Raja semesta alam. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang ada di Zoom, di Shalom Indonesia, di 851 777 24545, dan yang ada di live YouTube, di channel Joseph Paul Zhang, atau Bapak Ibu yang nanti menyaksikan siaran ulang. Kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Embun Pagi pada hari Minggu, tanggal 8 Februari 2026. Kurang lebih dalam 90 menit ke depan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga menaikkan doa syafaat bersama. Saya mau ingatkan beberapa hal bagi para penerima bantuan, baik dari Yayasan Embun Pagi, Yayasan Embun Pagi Beasiswa, untuk memperhatikan SOP, yaitu untuk datang lebih awal dan juga open kamera pada saat renungan berlangsung. Bapak Ibu juga memperhatikan pada saat open kamera, Bapak Ibu memperhatikan layar belakang Bapak Ibu, pencahayaan dan juga berpakaian secara sopan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kita akan memulai renungan hari ini dengan doa pembukaan oleh Bu Puji Ari. Iya, kepada Bu Puji Ari dipersilakan. Iya, silakan Ibu. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang diberikan hari ini. Kita bisa berkumpul bersama-sama dalam Jumpun Pagi. Tuhan, berkatilah acara pagi ini Tuhan. Lancarkanlah internet kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhir. Tuhan, berkati para pelayan yang akan melayani di pagi hari ini. Berkati juga pembawa renungan Pastor Paul Jang agar semuanya berjalan dengan lancar. Tuhan, sebelum kita memulai acara pagi hari ini, marilah kita berdoa dan memohon restu Tuhan agar semuanya berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Makasih Bu Alia. Amin. Terima kasih Bu Puji. Tuhan Yesus memberkati. Iya Bapak Ibu, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian yang akan dipimpin oleh WL kita, Bapak Welas Ang. Silakan. Terima kasih Bu Elia. Mari Bapak, Ibu-ibu dan juga adik-adik semua yang ada di layar Zoom, mari kita memuji Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Dari pertama ya, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada
sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Tepuk tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini menemuiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini menemuiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. Sekali lagi ya, you are the love of my life. You are the love of my life. You are the home that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold.
segalanya. Kini ku sedang menanti untuk kau datang kembali. Ku persiapkan hati ini kudus dan penuh kasih. Melakukan kehendakmu, ku berkuasa selalu menjadi serupa denganmu di sepanjang hidupku. Kini ku sedang menanti untuk kau datang kembali. Ku persiapkan hati ini kudus dan penuh kasih. Melakukan kehendakmu, untuk berbuat selalu menjadi serupa denganmu di sepanjang hidupku. Sucikan hatiku bagai emas murni, dan sedekahku bagai lenan putih. Tanpa hidupku bak minyak dalam bumi. Temukan ku berkenan saat kau kembali. Sucikan hatiku bagai emas murni, dan sedekahku bagai lenan putih. Tanpa hidupku bak minyak dalam bumi. Temukan ku berkenan saat kau kembali. Sucikan hatiku bagai emas murni, dan sedekahku bagai lenan putih. Tanpa hidupku bak minyak dalam bumi. Temukan ku berkenan saat kau kembali. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator Ibu Elia. Terima kasih. Terima kasih, sungguh luar biasa suasana yang kita rasakan ya Bapak Ibu melalui puji-pujian yang dibawakan oleh Pak Weli dan juga diikuti oleh kita bersama. Terima kasih, saya lihat layar Zoom sudah penuh dengan emotikon yang luar biasa dan juga Bapak Ibu yang ada di YouTube bisa menyampaikan suasana hati Bapak Ibu dengan chat yang ada di YouTube ya. Ya, saya lihat di sini banyak sekali ada Pak Mulia, Bu Lucy, ada Pak Benri, Bu Wayan, semuanya.
Saya terima kasih banyak untuk setiap responnya ya. Ya Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan yang hari ini akan dibawakan oleh gembala kita. Tapi sebelumnya saya mohon kesiapannya untuk para lektor, untuk Ibu Agus Sandri membacakan di Mazmur 105 ayat 1 sampai 45. Mazmur 105 ayat 1 sampai 45 dilanjutkan oleh Bapak Apul Siahaan di 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 16. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 16. Ya, sambil kita menunggu para lektor mempersiapkan ayat bacaannya, kita akan berdoa firman Tuhan terlebih dahulu. Silakan Ibu Putut. Baik Bu Elia Esther, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa. Sungguh Tuhan, Engkau baik bagi kami, kasih-Mu yang selalu ada bagi kami. Di pagi ini Tuhan telah memberikan kami kekuatan kesehatan, sehingga kami dapat berfellowship bersama-sama. Dan di pagi ini Tuhan, kami boleh diberkati melalui pujian, penyembahan. Biarlah semua ini Tuhan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati kami semua yang ada, berkati kami semua yang mendengar, baik yang ada di Zoom maupun live YouTube, bahkan yang akan mendengarkan siaran ulang. Biarlah Tuhan akan memberkati, urapi, kuasai dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan juga Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sucikan, kuduskan, sehingga Engkau berikan hikmat-Mu dari surga, sehingga setiap kata yang keluar boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami boleh maksud dan mengerti dari firman-Mu itu. Siapkan hati kami semua Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami boleh melakukan kehendak-Mu, dan kami boleh berbuah selalu untuk menjadi serupa dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu ini dengan sukacita, dengan hati yang penuh kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Elia. Amin. Terima kasih Ibu Putu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan Ibu Agus Sandri memulai pembacaan firman Tuhan. Baik, Bu Esther. Mazmur 105 ayat 1 sampai 45. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatkannya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan, sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku, dan menghancurkan seluruh persediaan ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap, dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya, dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya,
sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap. Tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahnya air mereka menjadi darah, dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Katak-katak berkeriapan di negeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka. Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat, dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang, dan belalang pelompat tidak terbilang banyaknya, yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka, dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, mula segala kegagahan mereka. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersuka cita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung, dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, mereka terpancarlah air. Lalu mengalirlah di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hambanya. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Satu Timotius 3 ayat 1-16. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan memfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri, dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman pada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh,
yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia diangkat dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk para lektor yang sudah membacakan ayat firman Tuhan hari ini, Bu Agus Sandri dan juga Pak Alpul Siaan. Dan terima kasih kepada Bu Ros sudah share ayat firman Tuhan hari ini. Ya, mari Bapak Ibu kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Gembala kita, Pastor Joseph Paulzang dengan judul Bijinya Hamba Tuhan. Iya, silakan Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta dan dengan penuh pengharapan, ya, dengan selalu berharap kepada Tuhan, selalu setia, karena tanpa kesetiaan semua prestasimu itu sia-sia belaka, saudara. Kesetiaan itu adalah hal yang mutlak, ya. Tanpa kesetiaan, semua sia-sia belaka. Karena ya semua yang kita punya, semua yang kita bisa, ya tanpa iman, maka itu nggak berkenan sama Tuhan. Ya, dan di dalam iman itu mengandung kata kesetiaan, endure, ya, penyertaan yang senantiasa. Itu penyertaan kita kepada Tuhan, ya saudara ya. Saudara, kalau di komunitas ini firman Tuhannya memang disiplin ya, selalu cerita tentang disiplin hidup, tentang karakter. Kamu nggak akan dimanja-manja, ditimang-timang di sini. Karena gara-gara kamu ditimang-timang itulah kamu jadi sial terus. Lempesek, saudara ya. Ada masalah dikit, loyo, masalah apa dikit, aduh nangis, cengeng, aduh capek saudara. Di sini kamu ditempa, dididik. Kalau kamu nggak tahan, maka kecillah kekuatanmu. Jadi kalau kamu tahan, ya, di sini tidak diajari nengging badai, tapi hidup bersama badai. Di sini kamu tidak diajari untuk ngusir setan, sebab kamulah setannya. Iya kan? Jadi yang benar apa? Ya kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya jangan jadi setan. Ya, sebab tidak ada yang perlu kamu takuti, tidak ada setan manapun yang perlu kamu takuti. Yang kamu takuti adalah setan hawa nafsumu, itu yang harus kamu takuti. Ya kan? Dan di sini kamu diajarin, ya, bukan untuk selalu meminta-minta, tetapi selalu berbagi. Aduh, beda banget ya. Kamu pergi ke komunitas lain nggak diajari begitu, saudara. Di sini kamu diajarin. Ya, memang khotbahnya keras, memang khotbahnya kasar. Tetapi kalau kamu turutin yang saya ajarkan, tips-tips kehidupan, tak jamin kamu akan bahagia, tak jamin kamu akan kuat perkasa. Ya, setan ora doyan, demit orang dulit, saudara ya. Nggak doyan sama kamu. Saya dulu kalau kita lagi ini ya, lagi perang market ya, market war. Waduh. Oh, kalau perusahaan saya maju semua market war ya, market war, market tenang. Begitu saya yang maju setelah mereka semua pada diam lihat ya, para manajer GM semua pada lihat. Ya, ada kok Paul. Lah, dah. Aku tak pulang dulu aja deh. Lalu gitu. Saya ketawa-ketawa, saudara, mereka ngerti. Kalau sudah market war, ya saudara ya, kalau mau diulur tak ulurin, kalau mau tak tarik, saudara ya. Capek tentunya. Kenapa? Saudara, kalau udah market war itu, saya gila sekali ya, saudara ya. Artinya kita benar-benar ekstrim yang kita lakukan. Nggak tanggung-tanggung. Sebab kalau kamu mengerjakan sesuatu tanggung-tanggung, ya, suam kuku, biaya yang dikeluarkan jadi lebih mahal. Tapi kalau mau bikin sesuatu, bikin sekalian, saudara. Kamu mau jadi baik, baik sekalian. Kamu mau jadi benar, benar sekalian. Mau jahat, jahat sekalian, dosanya sama saja. Dosanya sama saja, saudara. Katanya Koden bilang ya, aduh kamu mau jahat-jahat sekalian, dosanya sama saja, sama-sama nggak masuk surga. Sama-sama masuk neraka. Ya malah kamu nggak dapat apa-apa. Mau baik-baik sekalian yang militan, saudara, jangan tanggung-tanggung.
Biasakan kamu punya sesuatu yang excellent, saudara. Bikin sesuatu yang, makanya saya jengkel kalau ada orang bikin apa-apa tanggung-tanggung itu ya. Kemarin beli printer, saya udah bilang beli printer yang bagus, belinya yang tanggung-tanggung. Yang bagus sekalian. Bukan mahal, bukan yang mewah, yang bagus sekalian. Jadi kamu bisa pakai kayak di rumah saya, tunjukkan Mbak ini loh printer yang saya suruh kamu beli. Yang pakai toner yang bagus sekalian. Nanti awet. Saya bilang begitu ya. Saudara, ketika kita mau melayani Tuhan, all out saudara. Jangan tanggung-tanggung. Kalau kamu ingin sungguh-sungguh berkenan sama Tuhan, belajar kalau berikan sesuatu itu all out. Ya, jangan tanggung-tanggung. Kebiasaanmu yang suka tanggung-tanggung itu ya yang terlalu perhitungan itu membuat kamu tidak berkenan sama Tuhan. Makanya orang-orang yang melayani Tuhan, ya nanti kita tanggal 18 April kan kita mentahbiskan ini ya, episkop, presbiter dan diaken dari komunitas kita di seluruh dunia. Ya, episkop, ya, yaitu para gembala, ya, penilik jemaat itu ya episkop. Lalu para presbiter, para penatua, dan para diaken, saudara ya. Nanti kita akan kumpulkan ya. Kita akan kumpulkan semuanya ya. Nah, saya berharap semua pengurus bisa berangkat. Yang namanya ada di akta itu bisa berangkat, saudara ya. Karena itulah yang akan menjadi diaken-diaken ya. Dan yang akan menjadi episkop dan yang akan menjadi presbiter kita. Dan tentu saja beberapa yang namanya tidak ada di akta ya, tentu saja juga. Karena kita akan tahbiskan di sini. Kita akan ordain. Ya, dan kita akan berdoa bersama, sekutu bersama, makan bersama, mecah roti bersama, berdoa bersama, makan garam bersama. Perjanjian garam dong, ya. Kita akan makan garam, katanya Benyamin Netanyahu sama Perdana Menteri Mesir. Ya, kita akan makan garam bersama. Bukan Benyamin Netanyahu ya dulu ya, Ariel Sharon ya. Diajak ketemu di Mesir, nggak mau, nanti nggak apa-apa diapa-apain. Kita akan makan garam bersama, katanya Perdana Menteri Mesir ya. Maka dia ngerti, makan garam bersama, kamu nggak boleh berkhianat. Berkhianat, kamu kutuknya 7 kali 7, saudara ya. Makan garam bersama. Kita akan makan garam bersama ya, saudara ya. Perjanjian garam. Nah, saudara, penatua-penatua ini, dan para diaken, para presbiter, para episkop ini ya, saudara ya, akan kita tahbiskan untuk melayani. Bukan untuk gagah-gagahan hebat-hebatan. Tapi untuk melayani, untuk kita bisa saling bertumbuh satu sama lain. Sehingga kita bisa punya komunitas yang sehat. Komunitas yang bertumbuh, saudara. Enggak one man show. Bukan cuma saya sendiri. Berbagi, share, tanggung jawab, share otoritas. Ya, karena kita enggak pernah tahu, ya. Makanya saya mulai latih didik. Ya, kemarin saya bilang sama Pak David. Pak David itu dihajar habis-habisannya. Kita berhentikan pelayanan total semuanya. Stop semuanya. Dia nurut, saudara. Dia rendah hati, dia mau. Nah, saudara ya. Saya bilang, nah, kita butuh karakter-karakter yang seperti begitu. Sekalipun kamu, apapun alasanmu, ya, kalau kita ada bilang stop dulu. Ini belajar stop ya, nurut. Dan tetap setia, nggak keluar, nggak tersinggung, nggak sakit hati. Ya mungkin dengan segudang pertanyaan di kepala, dan saya tidak bisa menjelaskannya. Percaya deh Pak Sawit, percaya saya dulu. Ya Pak Paul, saya percaya. Dan kita butuh contoh-contoh seperti itu, teladan. Ya, bukan nurut, bukan. Tetapi kerendahan hati itu loh. Itu urusannya bukan karena dia nurut sama saya, bukan. Ini urusannya adalah kerendahan hati, saudara. Ya, kita belajar ya dari orang-orang, dari penatua-penatua, dari diaken-diaken. Bukan buat gagah-gagahan, buat sok kuasa. Tetapi ketika kamu ditekuk, direndahkan, ya disalahpahami, bukan difitnah, nggak ada fitnahan, disalahpahami. Kamu gimana responmu? Jangan malah keluar. Jangan, udah banyak yang keluar gara-gara disalahpahami, nggak kuat. Namun saya kata-kata, kenapa setiap kali
konflik mesti keluar, ya kan? Wah itu Pak Paulus semua konflik enggak juga. Nah itu salah satunya Pak David orang lama kita. Ya kan Pak Yuda, Pak Dokter Ido, Dr. Yono, Pak Stephen itu yang paling lama lagi saudara Pak Stephen. Yayasan pertama kali dengan Pak Stephen kan pendiri yayasan. Banyak semuanya masih lama-lama. Ya kan Dokter Ria juga orang lama kita. Dan banyak sekali ya Bu Ida, Pasar Ibu, banyak sekali orang-orang lama kita. Ya, Pak Toping juga masih bersama dengan kita. Bahkan kita ikut merawat beliau, saudara ya. Dalam sakitnya, aduh saya kalau ingat Pak Toping saya sedih, saudara ya. Doa terus buat Pak Toping, saudara ya. Saya jadi kangen sama Pak Toping ya. Kangen ya, saudara ya, kalau lagi teriak-teriak. Kita terus berdoa ya. Kita nggak meninggalkan teman kita, saudara. Kita tunggu, kita sabar, kita rawat sekuat tenaga yang bisa kita mampu. Ya, kita terus doakan, bukan cuma doakan. Saudara, kalau Anda bisa menyumbang, nyumbang ya saudara ya. Tulis ke Embun Pagi 55, kodenya 55 atau 4 toping. Nanti kita akan kumpulkan saudara para episkop, ya, presbiter dan diaken, supaya kita konsolidasi di sini. Bagaimana melayani, bukan mau sok-sokan, jangan sentuh bijinya hamba Tuhan. Gunting mau yang selenting bijinya hamba Tuhan. Ya, kita para penatua, para episkop, para diaken, ya ditentukan untuk melayani, bukan untuk menjadi sok penguasa. Aku ini kudu dituruti. Kamu nggak nurut sama saya. Kamu harus ada penundukan diri. Aduh. Kayak Hitler, saudara. Kayak ala Islam, sembahlah aku sebab akulah yang hak. Kalau ala Kristen, enggak, saudara. Kamu pengen dituruti, layanilah dulu dengan baik. Dengan sendirinya orang akan menuruti kamu. Kamu ingin orang tuh respect sama kamu, merendahlah. Kamu ingin untuk orang, kamu menjadi terbesar di antara kita, jadilah kamu pelayan. Iya kan? Wah beda banget konsepnya. Sembahlah aku sebab akulah pemimpin komunitas ini. Hahaha. Kamu nggak nurut saya kutuk, kamu jadi kodok di dalam cawat. Nggak bisa begitu saudara anak aja. Pelayan-pelayan Tuhan ya harus menjadi teladan. Semua pelayan-pelayan Tuhan harus berkata, ikutilah teladanku sama seperti aku meneladani Kristus. Ya saudara ya, jangan sombong-sombongan, jangan sok-sokan hebat. Ya saudara ya. Wah orang masalah paham dengan saya nih saudara ya, tak kasih tahu. Saya ini ya sudah teriak-teriak nyarikan donasi. Jadi fundraiser kan saya kan. Saya, Pak SK, Pak Stephen. Ini kan kami ini kan fundraiser namanya kan. Udah begitu ya saya sama Pak SK sama Pak Stephen masih difitnah saudara. Pak Stephen, Pak SK itu pernah diomel-omelin sama salah satu orang yang kita support untuk pelayanan saudara. Pak SK itu pernah diomelin saudara. Sampai saya kaget. Terus saya tunggu responnya Pak SK. Dia diem saja, ya sudah. Saya kan cuma nanya, lo kok enggak marah saya dalam hati saya, saudara ya. Ini donaturnya. Kita mau pelayanan masuk desa, dia mau sponsori, mau support habis-habisan. Nah, sama orang PIC ini di PIC kan diomel-omelin. Jangan nanya-nanya. Kalau kamu tidak percaya, ya. Loh, saya itu nanya. Nanya itu kalau kurang mau saya tambahin. Maksud saya jangan beli yang murahan, beli yang bagus sekalian. Udah salah paham dulu nanya-nanya, dia nggak suka. Saudara, gimana saya sampai kaget. Oke, stop. Ya sudah, nggak usah diterusin proyeknya. Kata si PIC ini, ya akhirnya ya kita nggak terusin karena dia ngomong sendiri. Saya nggak berani ngomong sama PSK, nggak berani nanya, saudara ya. Tapi ini orang yang rendah hati sekali, saudara ya. Nah ya saya juga sama ya, saya lagi udah bilangin, saya itu nombok tiap bulan. Nggak percaya masih dicurigai, saudara. Udah dibilang kamu nggak percaya nih, rekeningnya tak kasihkan ke Pak Enardo, tak kasihkan ke beberapa pengurus ya, ke semua ketua yayasan. Ya loh, saya tuh tiap bulan nombok. Minim kita tuh nombok 400 euro tiap bulan. Ya, malah kita pernah sampai 2.000 kita nombok. Minimnya kita tiap bulan pasti 400 euro. 400 euro itu 8 juta rupiah. Kita tuh pasti ada keluar uang.
Jadi bagaimana saya mau ngambil uang itu, orang kita yang nombok malah mengambil, sembarangan ini. Ya sudah, kita mau gimana saudara ya? Ya rekening sudah dibuka, masih nggak percaya. Nah itu ya, itu sudah biasa. Kamu berani mencurigai hamba Tuhan, nanti kamu bijinya diselentik sama Tuhan. Nggak begitu saudara ya, nggak begitu. Ya kalau kamu curigai nggak apa-apa, kamu tinggal nanya. Ya kan? Kita buka rekeningnya. Cuman sekali saya buka rekeningnya, kamu kudu nyumbang. Awas kamu nanya-nanya rekening, udah saya buka, kamu nggak nyumbang, selentik bijimu saudara nanti. Biasa saudara ya. Jadi intinya apa? Kita semua saling melayani ya. Ayo para pemimpin, para penatua, diaken, episkop. Yuk kita saling melayani, belajar. Jangan sombong-sombongan. Jangan merasa, oh dia yang butuh, dia yang ini nggak boleh. Kita sama-sama. Bosen gitu aja kamu nggak ngerti. Ya nggak apa-apa ditanya. Ditanyain, bukan musuh. Ya, jangan ngomong nggak enak sesama pelayan Tuhan. Nanya yang baik. Juga jangan kasak-kusuk, saudara. Yang kamu kasak-kusukin itu saudaramu sendiri. Tempat kita saling bergantung satu sama lain. Ya, ayo. Ya, nanti 18 April ya, semua akan kita tahbiskan. Dukung dan doakan saudara komunitas ini. Supaya makin jadi berkat. Sudah ratusan orang yang diberkati melalui komunitas ini. Ya, secara jasmani maupun secara rohani. Komunitas ini sudah membaptis hampir 1.000 orang, saudara. 800-an ya, 750 atau 800-an. Itu udah baptis dalam komunitas ini. Ya, saya bisa membaptis segitu banyak. Ya, semua itu karena kita bekerja bersama-sama. Ya, ada yang kayak Pak Mulia, ya, telepon sana, telepon sini, kunjungi sana, kunjungi. Ada kayak Pak Apeng, besuk sana, besuk sini. Ada yang kayak Bu Ida, ada yang kayak Bu Linda Grace, ada yang kayak Bu Ros, anak Baban, ada yang kayak Bu Endang, ada yang kayak Pak Dokter Ido. Masing-masing ada fungsinya, saudara. Masing-masing semua berharga. Dan upahnya sama. Iya kan? Kita mau menangkan satu jiwa itu dimenangkan, upahnya kita sama semua. Baik saya, bahkan Anda yang cuma ngasih sumbangan saya, Pak buat minum kopi, kirim 200.000. Ya, saya nggak sebutkan namanya. Saya sampai terharu saudara ya. Dia ngirim cuma bilang, ngomongnya Pak buat minum kopi ya Pak. Saya tahu dia memberi di dalam segala keterbatasannya saudara ya. Dan saya terima, saya senang sekali. Barang siapa memberi segelas, secangkir air kepada seorang nabi, karena dia adalah nabi Tuhan, maka dia tidak akan kehilangan upah nabi. Ya, juga sesama kita semua, siapa saja, kita saling melayani. Maka kita tidak akan kehilangan upahnya, baik yang cuma jadi pendoa, ya baik yang cuma jadi pengkhotbah, baik yang cuma jadi bendahara, baik yang cuma jadi ketua, baik yang cuma jadi gembala, semuanya upahnya sama, saudara. Itulah cara Tuhan bekerja, karena kita semua berjejaring, ya. Yang membedakan upah kita nanti hanya ketulusan hati kita, saudara. Bukan apa yang kamu kerjakan, tapi ketulusan hatimu ketika melakukannya, itulah yang membedakan upahnya, saudara. Ya, haleluya. Terus melayani Tuhan. Ya, terus bekerja yang baik. Ya, hamba-hamba yang baik. Episkop, presbiter, diaken yang baik. Patut dihargai lebih. Ya, patut mendapat respek yang lebih. Jadilah teladan. Ya, supaya kita terus setiap hari orang diberkati dan tambah lagi banyak orang diberkati melalui hidup dan pelayanan kita, aktivitas kita, tapi juga gaya hidup
dan tingkah laku tutur kata kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terus doakan supaya 18 April acaranya lancar dan bulan Juli kita ada kopdar di Thailand. Setelah 18 April pentahbisan di Belanda, kita akan ke Thailand, saudara ya, bulan Juli. Nah, ini kita masih belum tahu apa mau dilanjut atau mau bagaimana ya, saudara ya, karena kan jumlahnya uangnya cukup besar ya. Tapi doakan saja semuanya Tuhan cukupkan Jehovah Jireh. Nanti kita mulai ini ya, saudara, kita akan mulai mapping dulu ya, kita akan hitung semuanya, nanti saya umumkan berapa biayanya ya, saudara ya. Oke, nanti Pak Hawi itu ya, doa berkat Pak Hawi minta tolong ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih, Pastor. Sungguh luar biasa ya, Bapak Ibu firman Tuhan hari ini yang sungguh sangat memberkati kita ya dalam melayani Tuhan adalah kita total ya, Bapak Ibu, dengan rendah hati, nggak gampang tersinggungan, karena teladan kita adalah Tuhan Yesus yang hadir, bahkan Tuhan Yesus hadir itu untuk melayani ya, Bapak Ibu, bukan untuk dilayani. Dan biarlah kita ini dalam komunitas ini kita adalah keluarga. Kita saling mendukung satu dengan yang lain dan juga untuk acara pentahbisan di Belanda kita akan dukung, kita doakan ya Bapak Ibu sukses selalu untuk rencana pentahbisan yang ada di Belanda, juga kopdar yang ada di Thailand. Tuhan akan memberkati setiap rencana dalam komunitas ini. Iya, terima kasih Pastor. Tuhan Yesus memberkati dan hati-hati di jalan. Iya, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan acara pada pagi hari ini dengan doa syafaat. Kita akan berdoa sesuai dengan pokok-pokok doa yang sudah masuk dalam redaksi kita hari ini, yaitu untuk hari ini untuk berdoa yayasan yang ada di bawah naungan Hagios Internasional akan didoakan oleh Ibu Rasini Sasono. Untuk persekusi dan lawatan Allah yang ada di Indonesia akan didoakan oleh Bu Rip Gajo, dan untuk pemerintah Indonesia akan didoakan oleh Bapak Richard Manurung. Untuk yang pertama, silakan Bu Rasini berdoa. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terpujilah namamu dari kekal hingga kekal. Kami bersyukur untuk yayasan-yayasan yang ada dalam Hagios. Bapak memberkati Damaris, Damar Kasih, Hagios Embun Pagi, Dokter Mesos Bantuan Hukum, dan Proyek Christian Center penginjilan di Eropa, hingga dan pimpinan Roh Kudus menyertai pelayanan tersebut. Semakin banyak jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Terima kasih Bu Esther. Amin. Terima kasih Bu Rasini. Tuhan Yesus memberkati. Yang untuk pokok doa selanjutnya, persekusi dan lawatan Allah, silakan Bu Ripka berdoa. Baik, terima kasih. Tuhan, Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu, buat kasih-Mu Tuhan yang senantiasa baru Engkau berikan bagi kami semuanya Bapak. Bapak, pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk persekusi dan lawatan Allah di Indonesia, dan juga untuk hamba Tuhan yang menderita karena Injil Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau pimpin Indonesia ini Tuhan. Engkau berikan lawatan-Mu, biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan yang dari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, dan juga untuk hamba-hamba yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati, Engkau beri kekuatan kepada mereka, dan juga Engkau akan pakai mereka dengan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih, Pak Esther. Amin. Terima kasih Bu Ripka. Tuhan Yesus memberkati. Yang untuk selanjutnya, untuk pemerintah Indonesia, silakan Pak Richard berdoa. Iya, silakan Pak. Mic-nya sudah terbuka. Iya. Baik.
Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan kali ini. Bapa di surga, kami mau membawa bangsa dan negara kami ke hadapan-Mu, Bapa yang baik. Biarlah Bapa yang baik, hujan pertobatan boleh terjadi buat bangsa negara kami Indonesia, Bapa yang baik. Perlindungan yang sempurna datang daripadamu, Bapa yang baik, untuk negara kami Indonesia. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami juga meminta perlindungan-Mu, bahkan Bapa pertolongan-Mu bagi negara kami Indonesia. Terpujilah Engkau ya Allah di atas segala-galanya. Bapa yang baik, pemulihan ekonomi boleh terjadi bagi negara kami Indonesia. Berkati para setiap pengusaha Bapa yang baik, pertolongan yang dari Panabung boleh terjadi atas pengusaha-pengusaha di negeri kami Indonesia. Terima kasih juga Bapa yang baik buat pemerintahan yang ada di atas negeri ini. Berkati Bapak Presiden kami Bapa yang baik. Berkati juga para pemerintah yang ada, Menteri, DPR, bahkan TNI, Polri, Bapak yang baik. Tuhan Engkau berkati setiap mereka, lawat setiap mereka Bapak yang baik, agar mereka Bapak yang baik bekerja dengan hati yang tulus, hati yang daripada Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada pada setiap mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan melawat setiap pemerintah kami Bapak yang baik, agar mereka Bapak yang baik bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami percaya pemulihan terjadi, bahkan pemerintahan kami Bapak yang baik lebih unity lagi Bapak yang baik untuk kesejahteraan kota dan negeri kami. Oleh karena itu Bapak yang baik, biarlah Engkau yang selalu bertahta di atas bangsa, negara, bahkan pemerintahan negeri ini Bapak yang baik. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Bu. Amin. Terima kasih Pak Richard. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan berdoa bagi para diaspora yang tinggal di seluruh belahan dunia, yaitu untuk Asia dan sekitarnya. Hari ini akan didoakan oleh Bu Maria Salawati. Untuk Australia dan sekitarnya akan didoakan oleh Pak Weles Ang. Untuk Amerika dan sekitarnya nanti akan didoakan oleh Bro Gregorius, dan juga untuk Eropa dan sekitarnya nanti akan didoakan oleh Pak HW. Untuk yang pertama, silakan Bu Maria berdoa. Ya, terima kasih Bu Lia. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa untuk Asia dan sekitarnya ini. Bapa kami yang di surga, pada pagi ini kami kembali berdoa untuk negara Asia dan sekitarnya. Bapa, kuserahkan negara-negara tersebut ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati dan tolong berikanlah roh takut akan Engkau di setiap pemimpinnya, mulai dari kepresidenan, pejabat dan jajarannya, mulai dari tingkat atas sampai bawah, sehingga bisa bekerja dengan baik, tidak korupsi, penuh integritas, dan penuh keadilan terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Bapak, tolong berkati juga para medis, tolong berkati hamba Tuhan yang telah Engkau utus di negara-negara tersebut, beri kesehatan buat mereka, tolong beri kecukupan di setiap kebutuhannya. Bapak, tolong berkati kami para diaspora yang dari Indonesia maupun dari negara lain yang menetap bekerja maupun yang masih menempuh pendidikan. Tolong beri kesehatan buat kami semua. Jauhkanlah kami daripada yang jahat. Bapak, tolong berkati juga setiap keluarga kami yang ada di Indonesia. Jauhkanlah keluarga kami dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Cukupkan di setiap kebutuhannya ya Bapak. Inilah doa kami ya Bapak. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bu Elia. Amin. Terima kasih Bu Maria. Tuhan Yesus memberkati. Yang untuk selanjutnya, Australia dan sekitarnya akan didoakan oleh Pak Weles Ang. Silakan. Ya, Bapak, kami berdoa membawa semua negara-negara di wilayah Oseania ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk semua para pemimpin kami dan juga keluarga-keluarga mereka. Biarlah hikmat dan roh yang takut akan Kau dan cinta-Mu melimpah untuk mereka semua, ya Bapak. Kami berdoa juga untuk semua keputusan dan juga kebijakan yang mereka kerjakan, baik untuk kesejahteraan rakyat yang ada di negara-negara wilayah ini. Kami juga berdoa untuk semua jemaat-Mu, para semua komunitas dan juga semua pengikut-Mu ya Tuhan Yesus, untuk biar kami terus berbagi cinta-Mu untuk orang-orang di sekitar kami.
biarlah keluarga kami dan juga semua orang bisa mengenal Engkau. Terima kasih ya Bapak. Kami berkati Australia, New Zealand, Papua Nugini, Timor Leste, Kiribati, Vanuatu, Fiji, Samoa, Kepulauan Solomon, dan juga semua negara-negara di wilayah ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Welas Ang. Selanjutnya untuk Amerika dan sekitarnya, silakan Bro Gregorius berdoa. Ya, mari kita doakan untuk Amerika Serikat. We people of the United States, I'd like to pray for our nation. And that, well, if we start from our leadership and governance, and that may those in positions of power be guided with wisdom and integrity and also humility to grant the clarity to prioritize the common good and to uphold the principles of liberty and justice. And also may they govern with a spirit of service to seek solutions that uplift the marginalized communities and to strengthen the foundations of democracy. Heal the divisions that fracture our communities to foster a spirit of mutual respect and understanding and across all backgrounds and beliefs, and that may the diversity of the nation be a source of strength to bind citizens together in a shared commitment to kindness, empathy, and also neighborly love, and also to let justice flow equitably through the courts and institutions to ensure fairness for every individual regardless of status, and also protect the land from violence and discord, and also cultivate for peace within borders and in relationships abroad, and that may safety and security be a reality for every family, to also bless the economy and labors of people, to create pathways for innovation and stability, to ensure that opportunity is accessible to all, and that may the vulnerable will be cared for, and the hungry are fed, and also the homeless are sheltered, and also that prosperity is shared and sustainable. And inspire good stewardship of the natural world from the mountains to the coast, to grant the foresight to protect the environment for future generations, and also to ensure the land remains vibrant and fruitful. And that may our nation strive continually toward a more perfect union, grounded in the truth, and also being illuminated by hope. In Jesus' name we pray. Amen. Amin. Terima kasih Bro Gregorius. Selanjutnya untuk Eropa dan sekitarnya, silakan Pak HW berdoa. Ya, saudara-saudaraku dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh mendoakan bangsa-bangsa ini. Dan juga haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Tuhan, kami percaya akan firman-Mu, kami percaya akan Engkau, dan kami mendambakan firman-firman-Mu, biarlah kami boleh menjalankan itu dalam hidup kami, dan menyatakan semua itu pada bangsa-bangsa ini. Tuhan, terima kasih kami juga boleh mendoakan pada kepala negara mereka masing-masing. Karena mereka sudah ada kengerian untuk terjadinya peperangan lagi, sehingga hampir setiap bulan sirene dijalankan. Tuhan kasihani bangsa ini semua agar mereka hidup berdamai. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Awe, Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan berdoa untuk list doa yang sudah masuk dalam redaksi Moon Pagi hari ini. Ya, saya mau ingatkan bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan ingin didoakan di Moon Pagi, Bapak Ibu bisa menghubungi Hagiosker di nomor 081 379 600 100. Di situ Bapak Ibu bisa menyampaikan pokok doa apa yang ingin didoakan, baik tentang pekerjaan, kesehatan, keluarga, pendidikan, dan yang lainnya. Dan nanti akan didoakan di hari berikutnya. Seperti hari ini, list doa akan didoakan oleh Bu Rida Setiakanti. Silakan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapak,
Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami pada pagi hari ini Tuhan. Bapa yang baik, kami saat ini mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin saat ini mengalami kelemahan tubuh Tuhan, untuk Ibu Debbie Hehanusa, untuk Ibu Romondang Sinaga, dan untuk Ananda Restu Joshua Manurung, dan juga Ibu Nur Aini Narang Tuhan. Mari Tuhan, biar Tuhan boleh memberkati saudara-saudara kami ini yang dalam kelemahan tubuh Tuhan. Setiap apa yang boleh dirasakan Tuhan dalam tubuhnya Tuhan, Engkau boleh menjamah Tuhan bagian yang sakit Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau boleh memberikan kesembuhan Tuhan. Kau pulihkan Tuhan tubuhnya Tuhan, sehingga boleh beraktivitas kembali Tuhan, boleh menjalani kehidupannya dengan baik Tuhan. Kami percaya Engkau adalah dokter dari segala dokter, dan setiap obat-obatan yang boleh diminum, boleh menjadikan itu kesehatan buat saudara-saudara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi buat saudara-saudara kami, untuk Ibu Wiwin Sukmawati, untuk Ibu Lucy Rutu Malesi, dan untuk Ibu Megawati Butar-Butar Tuhan. Mari Tuhan, Engkau juga boleh tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupannya Tuhan. Dan biarlah Tuhan segala sesuatunya Engkau cukupkan Tuhan dalam setiap apa yang dibutuhkan untuk keluarga ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang boleh memberkati keluarga ini sehingga Tuhan semua boleh berkecukupan, dan kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang boleh memberkati setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami kembalikan waktunya kepada Ibu Elia Esther. Terima kasih Bu Rida, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selanjutnya kita akan berdoa untuk pokok doa keluarga terpecah belah, yatim piatu, single parent yang hari ini akan didoakan oleh Pak Riko Setiawan. Silakan. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami perpecahan. Kiranya Tuhan, Engkau boleh menolong, memberkati, memberikan kekuatan, kesalahpahaman, bahkan kekerasan yang boleh terjadi. Kiranya Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam kasih-Mu, supaya keluarga-keluarga yang mengalami terpecah belah ini boleh Tuhan persatukan kembali, boleh hidup dalam sebuah kerukunan, keharmonisan, penuh cinta kasih mesra di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yatim piatu dimanapun mereka berada. Kiranya uluran tangan Tuhan juga senantiasa menyertai mereka. Tuhan cukupkan yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak sendiri, tetapi ada keluarga bersama-sama untuk dapat mengalami kasih Tuhan. Tuhan juga boleh memberkati para single parent yang terus boleh berjuang mencukupkan kebutuhan keluarga mereka. Kiranya kasih dan kemurahan-Mu juga boleh tercurah, sehingga para single parent ini juga hidup di dalam sebuah kekudusan yang boleh membawa kemuliaan Tuhan. Bahkan para lansia, Tuhan juga akan memberkati mereka supaya mereka semua juga boleh Tuhan memberikan kekuatan di usia tuanya senantiasa hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan untuk doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Elia Esther. Amin. Terima kasih Pak Riko. Tuhan Yesus memberkati. Ya, untuk pokok doa selanjutnya, kita akan berdoa untuk keluarga Pastor Paul dan juga keluarga pastor yang ada di Indonesia, untuk pengurus yayasan dan juga pemimpin Hagios Internasional yang hari ini akan didoakan oleh Bu Rusmiati Wijaya. Silakan Ibu. Baik, Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, kalau kami boleh bersatu hati untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan kami berdoa khusus kepada kami Pastor Joseph Chong ya Tuhan. Kau tahu Tuhan, Kau sudah pakai dia sebagai alat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau juga campur tangan dalam segala apapun yang dilakukan oleh
pastor dalam pelayanannya, biarlah banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Engkau berikan juga Tuhan kesehatan buat tubuhnya Tuhan, berikan dia kekuatan, biarlah hikmat Tuhan selalu ada di hadiratnya Tuhan. Kau juga campur tangan Tuhan rumah tangganya dengan Bu Ana dan kedua anaknya, kami percaya Engkau yang sudah memberikan mereka satu kebahagiaan, satu persatuan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau lingkupi keluarga Pastor Paulia Tuhan, biar melalui menjadi berkat, saluran berkat buat kami semua yang melihatnya dan mendengarnya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat pastor-pastor di Indonesia, di seluruh dunia ya Tuhan. Kau juga campur tangan Tuhan, biar mereka juga boleh menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan, biar banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Berarti maka berikanlah mereka kesehatan Tuhan. Kami juga berdoa buat ya ketua-ketua pengurus-pengurus Yayasan Hagios ya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan dalam pelayanan mereka dalam komunitas Hagios Internasional. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah bentuk Hagios Internasional, Engkau juga yang akan pimpin setiap langkah kehidupan pengurus-pengurus yayasan ya Tuhan. Engkau yang berikan mereka selalu kekuatan, kesehatan dalam segala apapun yang mereka lakukan, dari keluarga dan seluruh lingkungannya ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa ini Tuhan, hanya Engkau yang bisa menerima dan mendengarnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Elia. Oke, terima kasih Bu Rusmiati. Iya, Bapak Ibu, kita telah selesai menaikkan pokok doa bersama melalui doa syafaat dan selanjutnya kita akan menyaksikan pengumuman lewat Hagios Outreach hari ini. Silakan. Mohon perhatian kepada seluruh peserta Hagios Embun Pagi untuk memperhatikan pengumuman di Hagios Outreach. Yayasan ini didukung oleh Damaris, Damar Kasih, Dr. Medsos, Penginjilan, dan Christian Center di Eropa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pelayanan bukan tentang bisa, tapi soal bersedia. Kerinduan melayani adalah panggilan yang berharga. Namun, seringkali kerinduan itu tertahan oleh satu hal sederhana, rasa tidak percaya diri. Karena itu, mari daftar pelatihan di Hagios Embun Pagi. Kenapa harus ikut pelatihan ini? Dilatih dari dasar, pendampingan bertahap dan terstruktur, lingkungan yang suportif, dan tentunya pelatihan ini 100% gratis. Terdapat 4 posisi yang bisa kamu pilih. Moderator bagi Bapak Ibu yang suka tampil di depan kamera. Lektor bagi Bapak Ibu yang ingin belajar sharing firman. Multimedia bagi Bapak Ibu yang ingin belajar teknologi. Worship leader bagi Bapak Ibu yang suka menyanyi dan tampil di depan kamera. Segera daftar di Hagios Care dengan menghubungi nomor 0813 7960 0100. Hagios Embun Pagi, tidak ada yang miskin di antara kita. Besok, kami sudah tidak punya beras atau makanan apapun. Tuhan Yesus, tolong kami. Sudah sebulan aku tidak lagi bekerja, karena terkena PHK. Tidak tahu bagaimana nasib kami sekeluarga besok. Tapi kami percaya, Tuhan Yesus baik. Di komunitas Hagios Embun Pagi, kita saling berbagi dan membantu yang berkekurangan. Kami memberi bantuan berupa sembako, kuota, dan kontrakan rumah. Info dan ketentuan, hubungi hotline Hagios Embun Pagi di nomor +62 812 7760 200. Hagios Embun Pagi, tidak ada yang miskin di antara kita.
Iya, Bapak Ibu, demikian informasi pengumuman yang bisa kita saksikan bersama. Apabila ada Bapak Ibu yang terlewatkan, bisa nanti diulang kembali di channel YouTube Joseph Paulsan. Iya, dan bagi Bapak Ibu yang terberkati oleh channel ini, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share channel ini supaya semakin banyak orang yang mendengar kabar sukacita seperti yang kita dengar pada pagi hari ini. Saya juga mau menambahkan beberapa pengumuman, yaitu ada acara live di channel ini, di channel Zoom Shalom Indonesia. Setiap hari Senin sampai Jumat ada acara Shalom Indonesia di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan ada juga acara Dokter Medsos setiap hari Senin sampai Jumat pukul 18. Di situ Bapak Ibu bisa berkonsultasi gratis tentang kesehatan dengan pakar kesehatan dan juga dokter-dokter yang sudah berpengalaman. Juga ada acara Embun Pagi seperti pada pagi hari ini yang diadakan setiap hari setiap pukul 4 pagi. Ia juga ada Koinonia Online setiap hari Minggu yang dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, yaitu malam nanti. Bapak Ibu bisa bergabung ya di channel Shalom Indonesia di Zoom 851 777 24545. Iya, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kita akan doa penutup. Kita akan mengakhiri acara hari ini dengan doa penutup ya Bapak Ibu. Kita akan doa penutup terlebih dahulu oleh Ibu Rusina. Iya, kepada Bu Rusina silakan berdoa. Baik Bu Elia Esther, mari Bapak Ibu kita bersatu kembali dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus. Kembali Bapa, pagi hari ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami semua yang telah hadir di tempat ini. Dan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan kami akan menutup persekutuan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau akan memberkati kami semua yang akan melakukan aktivitas kami pada hari ini. Biarlah Tuhan kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Elia Esther. Ya, terima kasih Bu Rusina. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pujian Embun Pagi Bapak Ibu sebagai pujian penutup kita hari ini. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. Di padang gurun sampai tiba di tanah perjanjianmu. Di padang gurun sampai tiba di tanah perjanjianku. Iya Bapak Ibu, kita akan recite bersama, kita akan membaca Sema Israel. Sema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Ehad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ve'afta et Adonai Eloheka, Vekol levavka, uvekol nasefka, uvekol miodeka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu.
Veafta lareaka kamoka. Kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya Bapak Ibu, kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus melalui doa berkat yang akan disampaikan oleh Pak Hawe. Silakan Pak Hawe. Ya, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Der Herr segne dich und behüte dich. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Der Herr lasse sein Angesicht leuchtet über dich und sei dir gnädig. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Terima kasih Pak Hawe. Terima kasih Pak Hawe. Pak Welesta. Welia Esther. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Rosinta dan adik-adik semuanya, luar biasa. Ini saya belum dibuka ya, Pak Hawe suaranya. Oh sudah ya, silakan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Yang sudah di Al-Jannah ya. Sampai ketemu Bu Indonesia ya. Ya, sampai besok ya. Ya, Tuhan berkati. Sampai jumpa ntar malam Bapak Ibu. Salam kewel. Ya, Pak Terima kasih.